imbang Baik, dengan Pak yang lain. Najudin, tahan dulu. Ini ada teman kita melaporkan dari posko pemenangan Mahyildi Henry Septa. Baik, silakan Dasrul Budi. Ya, silakan Dasrul. Oke. Nah, selamat malam pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung di posko pemenangan Bapak Mahyildi Henry di kawasan Kecamatan Padang Selatan, dan kita sudah bersama dengan Bapak Mahyildi dan juga Bapak Amdil Amin. Pertama kita ucapkan selamat dulu. Selamat pada Pak Wali. Sama. Dan ini merupakan kemenangan masyarakat Kota Padang. Kemenangan untuk warga masyarakat Kota Padang. Nah, Pak Wali, ini berkaitan dengan hasil realcon yang telah dirilis oleh berbagai lembaga survei. Nah, bagaimana Pak Wali menanggapi dan juga himbauannya kepada masyarakat tentang hal ini? Ya, alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kota Padang yang telah berpartisipasi di dalam pilkada hari ini, dan kita juga terima kasih juga kepada Pak M. Zalmi dan Pak Destri Ayunda karena mereka adalah maka agenda ini berjalan lancar dan masyarakat Kota Padang memiliki semangat demokrasi yang luar biasa dan lebih tinggi dibandingkan pilgub yang lalu, dan mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih baik lagi. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya warga masyarakat Kota Padang ini memang memiliki semangat dan keterlibatan dengan kegiatan-kegiatan demokrasi ini, bahagian yang memang mereka gandrungi. Dan dari data yang kita dapatkan, yaitu peran serta masyarakat itu di atas 60%. Dan alhamdulillah lebih meningkat dari tahun yang sebelumnya, pilgub ya. Dan tentu ke depan untuk kesuksesan pembangunan Kota Padang ini tidak akan mungkin wali kota dengan pemerintah saja, akan tapi sangat ditentukan oleh dukungan daripada warga masyarakat. Nah, maka itu kita harapkan dengan selesainya pesta demokrasi di Kota Padang ini, maka ke depan bagaimana kita merajut semangat kekompakan, persatuan, sinergi satu sama lainnya, sehingga percepatan dan kesuksesan pembangunan Kota Padang akan bisa lebih baik lagi. Dan kemudian samping itu juga kita akan bisa merespon lebih cepat apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat. Dan mudah-mudahan tahun 2019 ini langsung kita respon keinginan masyarakat itu, dan juga perkembangan-perkembangan yang ada di Kota Padang sekarang ini yang memang butuh penyikapan lebih cepat lagi. Seperti contohnya adalah berkembangnya kawasan wisata. Nah, maka dari itu kita perlu membenahi infrastruktur dan kemudian juga kita perlu menyempurnakan. Dan ini adalah sesuatu yang mesti kita sikapi. Demikian juga di Kecamatan Kuranji, karena memang kita melihat Kuranji dan termasuk Papua dalam hal ini, yaitu semangat religiusnya, semangat ABSSPK-nya lebih menonjol, maka ke depan kecamatan ini akan menjadi percontohan dalam penerapan ABSSPK. Nah, untuk itu mudah-mudahan perubahan 2018 ini bisa kita respon dengan perencanaan sehingga 2019 langsung kita aksi untuk kegiatan-kegiatan. Oke, Pak Wali, ini cukup menarik kami dari kalangan media juga para pengamat memprediksi dan hasilnya memang tepat betul adanya. Pak Wali bersama pasangan menang telak di 11 kecamatan. Nah, tentu saja tentu ada trik khususnya. Nah, bagaimana Pak Wali menyikapi ini dan bagaimana Pak Wali mengelola tim ini dengan baik bersama teman-teman lainnya? Ya, alhamdulillah ini kesuksesan ini adalah karena memang dukungan daripada masyarakat dan juga kerja serius dan sungguh-sungguh dari tim kita, para relawan-relawan kita, dan juga para simpatisan kita, karena memang sampai sore tadi ada di antara teman-teman kita yang tidak tidur, ya, dan kemudian juga bahkan mungkin mereka kurang makan juga, ya, karena apa? Karena memang mereka melaksanakan tugas yang memang harus mereka emban. Seperti contohnya misalnya penghitungan suara di TPS tadi, itu kan jam 12 sampai jam 1 itu yang punya KTP yang belum sempat menulis. Nah, kemudian jam 1 itu langsung menghitung suara. Nah, maka itu ini pasti mereka tidak istirahat ini saksi-saksi kita di TPS. Dan kemudian setelah itu mereka laporkan lagi secara real count, dan sehingga memang tadi jam 6 tadi kita udah clear semuanya 100%,
data realcon sudah kita dapatkan, dan sehingga capaian kita alhamdulillah 62,9% untuk Mahen, dan kemudian 37,1% untuk MDes. Dan alhamdulillah di seluruh kecamatan kita mendapatkan kemenangan, dan inilah bukti daripada keseriusan teman-teman kita dan kemudian kesungguhan dengan mereka. Di samping juga tentu ini semuanya juga adalah atas izin daripada Allah SWT, pertolongan daripada Allah SWT. Dan saya yakin dan percaya di masyarakat juga banyak yang berdoa, kemudian juga relawan-relawan dan juga tim kita juga banyak berdoa kepada Allah SWT, termasuk Aceh tentunya, juga panjang doanya. Nah, maka itu doa kepada Aceh itu maka dikabulkan oleh Allah SWT. Dan sebetulnya kita semenjak bulan Januari sudah melakukan beberapa kali survei, dan saya baru tahu juga tadi dilaporkan oleh teman-teman kita bahwasanya survei kita terakhir tidak jauh berbeda dengan hasil yang kita peroleh hari ini. Cuma saya tidak tahu itu, saya beritahunya tadi, karena memang saya ditugaskan oleh mereka, ini datang ke sana, ini kegiatannya, sehingga semenjak saya cuti 15 Februari sampai 15 Juni kemarin, itu saya menghadiri acara, tidak kurang lebih 700 acara. Jadi maka saya itu, alhamdulillah, berarti ada selama lebih kurang 4,5 bulan, ya, dan berarti satu hari itu acaranya itu ada 5-6 acara. Tahan dulu Pak Wali, ini menarik Pak. Bagaimana waktu Pak Wali bagaimana Pak Wali membagi waktu dengan banyaknya agenda seperti itu? Ya, menjaga kesehatan juga ini Pak Wali. Ya, alhamdulillah inilah kepiawaian teman-teman kita mengatur acara dan kemudian juga mensinergikan saya dengan Pak Henry dan kemudian juga istri saya dan juga istri Pak Henry. Ya, sehingga memang potensi-potensi yang ada itu semuanya kita gerakkan, kita kerahkan. Itu acara-acara yang kita hadiri. Belum lagi acara yang dihadiri oleh Aceh, Pak Asrizal, banyak lagi acaranya. Nah, maka saya itu inilah yang barangkali yang saya rasakan, bahwa saya kemana saya pergi, saya ketemu dengan warga Kota Padang, pasti pertanyaan mereka, "Lei sehat Pak?" Itu pertanyaannya. Sehat Pak, sehat Pak. Alhamdulillah dengan doa-doa warga seperti itu, ya alhamdulillah sampai hari ini saya masih dalam keadaan fit, alhamdulillah, dan kemudian juga masih bisa melaksanakan tugas, dan mudah-mudahan lah dengan ini semuanya, dengan berkah Allah SWT ini dan doa daripada masyarakat dan juga kita semua, sehingga ke depan kita akan lebih prima lagi untuk melakukan kegiatan. Apalagi Pak Henry usianya lebih muda daripada saya, lebih energik lagi. Ya, lebih energik lagi tentunya, lebih cerdas lagi, dan kemudian lebih punya semangat lagi. Mudah-mudahan inilah yang memang kita harapkan, bagaimana ke depan percepatan pembangunan Kota Padang ini akan bisa lebih baik lagi. Pak Wali, sedikit terakhir nih sebelum ke Pak Srizal juga Pak Amri Amin. Untuk masyarakat Kota Padang setelah Bapak nanti resmi dilantik menjadi wali kota untuk periode yang ini, apa pesan Bapak dan apa rencana Bapak yang cukup urgent sekali? Ya, yang jelas concern kita kan pariwisata, pendidikan, dan perdagangan. Nah, maka itu di sana SDM yang akan kita lebih maksimalkan ke depan adalah generasi muda. Karena tahun 2020 kita mulai memasuki bonus demografi. Nah, untuk itu makanya kita dengan Pak Henry akan sudah merancang di situ kecamatan-kecamatan itu akan menjadi pusat-pusat kegiatan, dan yang akan dimotori para generasi muda dan para kreator-kreator yang banyak di Kota Padang ini yang beberapa saat yang lalu ketemu dengan kami, dan mereka banyak punya ide-ide, dan ini perlu kita fasilitasi, kita kanalisasi, dan kemudian juga kita dukung, ya, sehingga ide-ide itu betul terimplementasi, yang pada gilirannya adalah generasi muda kita ini akan lebih terampil nantinya, lebih potensinya tersalurkan, sehingga potensi itu akan bisa diarahkan kepada yang positif. Di samping juga masalah pendidikan, ya, tentunya kita akan membangun 500 lokal RKB baru, dan kemudian juga youth center di kecamatan, dan kemudian juga pasar-pasar yang juga mesti kita lanjutkan pembangunannya, baik satelit ataupun juga pasar raya. Dan kemudian juga ada lagi yang memang yang selama ini juga jalan oleh Kota Padang, masalah banjir.
tentu inilah bahagian yang juga berprioritas. Tahun 2014 ini anggaran lebih menonjol, lebih besar untuk pengelolaan banjir, dan 2019 juga demikian tentunya. Dan kemudian di samping itu juga adalah kemudahan investasi. Insya Allah tanggal 16 Juli nanti saya diundang oleh Tempo untuk mempresentasikan tentang potensi kita. Alhamdulillah kita dapat penghargaan 2 kali berturut untuk investasi, dan kemudian insya Allah untuk ke depan akan ditambah lagi di samping pariwisata dan juga investasi. Dan mudah-mudahan dengan ini semuanya akan mendorong lagi percepatan dan kemudian juga bergeraknya investasi di Kota Padang. Dan kemudian di samping itu juga kita sedang merancang juga dalam rangka untuk penguatan modal untuk pembangunan kita dengan merancang obligasi daerah. Nah, mudah-mudahan ini akan juga bisa kita hadirkan perdanya nanti, sehingga akan dana orang Padang yang berKTP Padang di Bursa Efek itu paling kurang 12 triliun per tahun. Maka itu 10% aja ini kita bawa, ini sudah akan menggerakkan pembangunan di Kota Padang. Jadi, dan kemudian juga pasar, alhamdulillah juga investasi juga sudah mulai bergerak, dan mudah-mudahan ini akan lebih cepat lagi, akan lebih maksimal lagi, sehingga memang percepatan dan ketertinggalan Kota Padang akan bisa kita pacu lagi, dan kita bisa bersanding dan bertanding dengan kota-kota besar lain yang ada di Indonesia ini. Nah, Pak Wali, ini kita tahan dulu. Ini ke Aci dulu. Aci, bagaimana Aci menanggapi hasil realcon terkait dengan Pilkada Kota Padang tahun ini? Ya, dengan hasil realcon kami dari tim sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberi amanah kepada Bapak Mayedi, yang mana kita tahu hampir 70% daripada, dan kami sangat bersyukurnya karena masyarakat Kota Padang sangat cerdas, yang mana karya-karya dari beliau seperti pengalian tenda-tenda ceper, pasar yang begitu bagus, kota yang begitu hidup, dan Padang menjadi sebuah kota religi yang sampai mendatangkan dari luar negeri. Jadi kami pun dari sebagai tim tidak terlalu susah untuk mengajak daripada masyarakat, karena masyarakat kita udah pintar siapa yang akan diberikan amanah. Dan alhamdulillah sosok yang ada itu ada pada Bapak Mayedi. Dan kami dari tim mengucapkan pada seluruh masyarakat Kota Padang, mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat besar kepada masyarakat yang telah memberi amanah pada beliau. Dan mari kita kawal beliau untuk menjalankan pemerintahan kita 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan Kota Padang lebih baik lagi ke depan, lebih religi, lebih madani. Mungkin hanya itu saja dari kami. Terima kasih. Nah, pemirsa, sebenarnya masih banyak yang ingin kita kupas bersama Pak Wali dan juga Cik Emin dan juga Wakil Ketua DPRD yang Pak Asrian yang sudah hadir bersama kita. Tapi Pak Wali, mohon maaf karena waktu juga. Sebenarnya masyarakat masih ingin melihat Pak Wali di televisi. Tapi karena waktu dan juga masyarakat kita di sini juga sudah antusias sekali. Nah, pemirsa, sekian laporan live kami dari posko pemenangan Bapak Mayedi Henry di Kecamatan Padang Selatan bersama Bapak Amir Amin dan juga Pak Wali dan juga Pak Wakil Ketua DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Selamat Pak Wali. Ya.